semuanya, kembali lagi di Bcast, Binary Podcast bersama aku Apro yang bakal nemenin kalian buat ngobrol nih. Tentu saja kali ini aku nggak sendiri. Di episode spesial kali ini, aku ditemenin sama kakak-kakak dengan segudang prestasi nih. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada kali ini. Halo Kak Renata. Halo Kak Afrodita. Oke, mungkin dari Kak Renata bisa kenalan dulu ya ke teman-teman pendengar Bikes. Halo semua, kenalin aku Renata Selarika, biasa dipanggil Renata dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021. Oke, kali ini kita bakal bahas topik yang menarik nih tentang worth it gak sih ikut organisasi selama kuliah atau malah buang-buang waktu? Kalau menurut Kak Renata sendiri nih gimana? Oke, tentunya kalau kita ikut kegiatan di luar perkuliahan pastinya bakal menyita waktu ya, karena selain menjalani perkuliahan kita bakal mengikuti kegiatan lain di luar urusan akademik. Tapi selama aku menjalaninya sampai hari ini nih, aku bisa bilang itu worth it. Karena selain hard skill yang aku dapatkan selama kuliah, aku bisa mengembangkan soft skill dengan mengikuti kegiatan di luar perkuliahan. Nah, setuju banget nih sama Kak Renata. Soalnya nih, kita kan masa mau jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kayak cuman kuliah, pulang. Masa kita nggak mau ngemanfaatin kesempatan sebaik mungkin buat kenalan, buat berjejaring dengan teman-teman di dunia perkuliahan ini. Nah, kalau selama kuliah sendiri, buat Kak Renata nih sibuk apa aja? Oke, kalau kegiatan yang aku ikuti sih cukup beragam ya. Selain kuliah, aku ikut organisasi, lomba, freelance design juga ngajar. Mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya, Kak? Oh, boleh banget dong, Kak. Oke, di tahun 2022 itu aku mulai ikut kegiatan di luar perkuliahan ya. Itu ada ikut UKM, yaitu UKM Pers Binary, karena dari SMA emang suka jurnalistik. Nah, di tahun ini juga aku ikut jadi asisten praktikum mata kuliah sistem basis data di laboratorium basis data. Nah, di tahun yang sama juga aku mulai aktif ikut lomba nih sama teman-teman setimku. Bidangnya di ICT Business Development atau Business Plan biasanya. Dan ada beberapa kepanitiaan juga yang aku ikuti. Nah, di tahun 2023 aku mulai explore lagi nih dengan ikut himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, Himasif, dan alhamdulillah di tahun ini juga berkesempatan untuk dapat beasiswa Bank Indonesia. Jadi ikut gabung di komunitas penerima beasiswanya, yaitu ada Genbi. Dan itu semua masih berlanjut sampai tahun ini. Ya mungkin itu aja sih kegiatanku waktu kuliah. Wah, itu nggak aja sih, Kak. Itu banyak banget ya. Nah, selama ngejalanin semua kegiatan itu pernah ngerasa kesulitan nggak sih? Oke, kalau kesulitan sih pasti ada ya, apalagi terkait manajemen waktu dan kemampuan beradaptasi yang cepat. Tapi menurutku dengan berada di luar zona nyaman, contohnya dengan banyak ikut kegiatan seperti itu, justru bisa ngebentuk kita jadi orang yang lebih fleksibel gitu. Mungkin nggak langsung jadi kayak Superman, tapi setidaknya kita bisa berkembang sedikit demi sedikit lah setiap harinya dengan belajar di luar zona nyaman itu tadi. Karena aku yakin hal besar gak akan pernah terjadi selama kita berada di zona nyaman. Jadi meskipun mengalami kesulitan, anggap aja itu jadi ajang buat kita berkembang jadi lebih baik lagi. Oke, berarti intinya kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Terus juga di balik semua kesulitan-kesulitan itu pasti bakal ada manfaat yang bakal kita dapetin. Ya kan nggak mungkin kan kita udah bersusah payah, susah segala macem, nggak ada sesuatu yang bisa dipetik. Nah, tapi nih Karen, di luar sana tuh masih banyak banget loh teman-teman yang khawatir buat join kegiatan ekstra di luar ikut kelas kuliah.
karena katanya sih bikin sibuk dan takutnya nih nilai kuliahnya tuh jadi turun. Nah, kalau menurut Karen sendiri gimana nih? Oke. Jadi, menurutku wajar sih kalau masih belum tahu dan masih khawatir tentang hal ini dan itu. Tapi menurutku ya, daripada teman-teman mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi nih, baiknya teman-teman jalani dulu aja kesempatan yang ada di depan mata teman-teman. Nah, karena aku percaya bahwa hal baik itu akan datang di waktu yang tepat, tapi waktu yang tepat gak akan datang setiap hari. Jadi mumpung masih awal, teman-teman bisa coba hal-hal yang teman-teman mau, tentunya hal-hal baik ya. Karena dari situ teman-teman bisa lebih mengeksplor apa minat dan bakat yang teman-teman punya. Karena aku dulu juga gitu sih. Mungkin aku boleh cerita lagi nih ya kak ya. Boleh dong, masa nggak boleh ya? Oke, waktu awal-awal kuliah tuh jujur aja aku masih bingung ya. Maba masih bingung mau ngapain nih selama kuliah dan yang jadi inti tuh mahasiswa tuh bisa ngapain aja sih. Nah, akhirnya aku manfaatkan nih semua kesempatan yang ada yang lewat. Entah itu dari kepanitiaan, ya coba-coba ikut kepanitiaan, kemudian coba-coba ikut lomba. Nah, kayak bisa dibilang kayak coba-coba berhadiah sih lebih tepatnya. Jadi aku waktu itu coba ikut kepanitiaan, ikutnya sih PDD semua malahan ya. Terus habis itu ikut lomba, ikut organisasi, jadi asprak, coba jadi ketua kelas, coba semua deh pokoknya. Nah dari situ ternyata aku bisa belajar banyak hal nih dan nagih banget sih waktu itu ya. Mulai dari berelasi, bisa dapat prestasi, leadership, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, kalau ada istilah work hard paid off, kayaknya bakal jadi kalimat yang cocok buat menggambarkan investasi waktu dan tenaga teman-teman selama kuliah. Gitu sih, Kak. Nah, jadi gitu teman-teman, kayak semua kerja keras akan terbayarkan gitu ya Karen ya. Jadi teman-teman sendiri nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Aduh, nanti kalau nilaiku anjlok gimana? Nanti kalau misalnya aku terlalu sibuk ikut kegiatan ekstra seperti kepanitiaan eh, atau UKM, Ormawa dan lain sebagainya gimana? Nah, tidak perlu risau, tidak perlu gundah, tidak perlu bingung. Nah, ini udah ada contoh nyatanya nih karena atau udah ikut organisasi, ikut UKM, masih ikut aktif ikut eh, organisasi yang di beasiswanya juga. Nah, tapi di balik itu juga Kanata masih bisa ikut lomba, bahkan menang. Nah, kalau kalian cek nih IG-nya Fasilkom nih, pasti kalian gak asing banget sama mukanya Kanata nih, mesti seliweran di IG-nya Fasilkom. Nah, tadi juga kan udah sempet dibahas ya kalau Kanata itu merupakan awardee dari beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Nah, mungkin bisa diceritain nih Kak, gimana perjuangannya sampai bisa dapet beasiswa ini, bahkan sekali coba. Oh, perjuangannya ya, waktu apply beasiswa ini sebenarnya aku diem-diem sih ya, tiba-tiba daftar aja gitu. Karena dari awal kuliah emang target banget pingin dapat beasiswa, tapi waktu itu tuh masih kayak buta banget sih. Beasiswa apa aja sih yang ada di UNED, karena emang beberapa beasiswa itu ada yang kerjasama dan juga gak semua ada di setiap universitas. Nah, waktu itu akhirnya tahu nih kalau ada beasiswa Bank Indonesia. Dan ternyata kekuatannya lumayan banyak buat Fasilkom sendiri. Karena baru bisa daftar di semester 4, jadi kemarin aku waktu di semester 2 sama 3 tuh mencoba memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya untuk aktif di perkuliahan. Jadi banyak-banyak belajar dari organisasi, itu lewat kepanitiaan tadi, dan juga ikut beberapa lomba. Nah, setelah melewati rangkaian seleksinya, mulai dari seleksi berkas sampai wawancara, alhamdulillah bisa dapat.
Awalnya agak gak nyangka sih sebenarnya, karena waktu itu, waktu awal-awal daftar seleksi berkas ya, itu ternyata banyak banget anak Fasilkom yang daftar, dan aku rasa mereka jauh lebih keren dan lebih oke juga gitu. Gitu sih Kak. Nah, kalau dari menurut kalian sendiri, worth it gak sih ikut beasiswa tuh? So far worth it sih, karena selain dapat beasiswa ya, sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia tuh juga mewadahi awardee-nya di sebuah komunitas gitu Kak, yaitu namanya Genbi. Nah, Genbi ini singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Karena ada di wilayah Jember, jadi namanya tuh Genbi Jember gitu. Nah, di Genbi ini kita bisa ngeksplor banyak hal lain, termasuk juga berjaring dengan teman-teman awardee lain di luar Universitas Jember, juga bisa mengembangkan soft skill melalui program kerjanya dan dapat fasilitas lain nih Kak. Ada itu yang kemarin tahun ini ada sertifikasi, juga ada kegiatan pelatihannya juga. Wah, banyak banget ya berarti benefitnya yang didapetin dari beasiswa ini. Nah, buat teman-teman nih yang masih semester 2 atau semester 4, semester 6 dan lain-lainnya, memaksimalkan waktunya sebaik mungkin kan ya, mulai kalau misal tertarik boleh banget nih mulai dikepoin. Aku pengen join beasiswa apa ya, atau aku pengen join organisasi apa ya yang ada di Fasilkom ini, atau mungkin di luar Fasilkom yang bermanfaat pastinya buat diri masing-masing ya. Tapi juga balik lagi perlu disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri ya Kak Ren ya. Oke, oke mungkin ini terakhir ya di sesi ini. Mungkin dari Kak Renata ada closing statement nih, boleh berupa tips atau pesan atau apapun itu yang mau disampaikan ke teman-teman pendengar. Oke, kalau pesannya buat teman-teman yang masih ragu nih, aku bisa bilang kalau teman-teman gak aktif di perkuliahan, semacam kuliah pulang, teman-teman bakal rugi banget. Karena title mahasiswa tuh privilege ya. Contoh kecilnya aja, misal kita ke kafe, kita bisa dapat potongan harga dengan cuma nunjukin KTM doang gitu. Apalagi untuk kegiatan besar dan penting yang lain. Jadi gak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu aja, ikut kepanitiaan, ikut lomba, organisasi seperti UKM Ormawa, atau mau jadi asprak pun boleh. Malah kalau teman-teman khawatir tentang IPK turun gitu misalnya, kayaknya itu rare banget, jarang banget terjadi, karena justru dengan kita ikut kegiatan-kegiatan lain seperti yang aku sebutin tadi selama perkuliahan, itu bisa ngedongkrak semangat kita buat kuliah, juga mengeksplor hal-hal positif yang lain. Jadi otomatis IPK-nya bisa meningkat dong. Iya kan Kak Apro ini juga berpengalaman ya teman-teman. Ya bener banget sih, jadi bisa nambah relasi, nambah teman-teman yang pinter kan, bisa tuh kayak nambah info-info, jadi kita bisa kebantu lah ya kalau ada tugas, ada apa, jadi ada temen yang bisa ditanyai yang jago gitu. Nah, benar kayak gitu teman-teman. Jadi pesanku, manfaatkan waktu teman-teman sebaik mungkin, mulai sekarang bahkan ya, karena kita nggak bisa mengulang hari ini di hari esok kayak gitu. Sangat super sekali teman-teman. Oke, itu mungkin penutup Bikes pada episode kali ini. Kalau teman-teman mungkin mau reach out ke Renata lebih lanjut, mungkin bisa kepoin IG-nya atau kepoin LinkedIn-nya juga boleh ya Kak ya, di apa nama LinkedIn-nya? Terus aja Renata Saudara Arika gitu dah. Itu dia teman-teman, jangan lupa connect ya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di Bikes episode selanjutnya. Bye bye.